nggak tahu. Oh, berarti belum tahun, sekitar belum tahun. Nggak tahu. Iya, iya. Terus majikan apa sih dia? Majikan ada rumah baku Sami. Kangen nang we ya, hari ini. Ya, Nggak ada, Pak. Nggak ada kecurigaan sama sekali, nggak ada. Adiknya nggak cerita sama sekali, Ibu? Nggak berani. Kenapa Ibu nggak berani? Mungkin diancam di situ, Pak. Tiba-tiba wajahnya Arab, tiba-tiba wajahnya Oman gitu ya, atau tiba-tiba jadi Cina, Hong Kong, dan dia berada tumbuh di Brebes gitu, di Cianjur itu. Nah, bagaimana supaya mendapatkan aspek perlindungan yang optimal? Pekerja migran itu penyumbang devisa yang paling tinggi ya, 180 triliun itu luar biasa gitu. Mestinya dari situ adalah jaminan bagi anak-anak pekerja migran. Tangis Faiza membuncah. 10 tahun lamanya tak bersua. Ia menahan rindu bertemu sang ibu. Satu kata pun tak terucap dari anak usia 11 tahun ini. Dilah sang ibu pergi merantau jadi pekerja migran ke Arab Saudi ketika Faiza masih berusia 1 tahun. Kenapa jaga kita? Tak tahu ada apa. Nah, nggak tahu. Oh, berarti belum tahun, sekitar belum tahun. Nggak tahu. Iya, iya. Terus majikan apa sih dia? Majikan ada rumah baku Sami. Bagus, alhamdulillah. Bila ke semula Mi? Jatah mulia. Harap apa? Ya, enggak kina. Lo kerong kayak Iza Nami. Adalah Izar. Beres Mi. Dilah punya asa untuk buah hatinya. Dengan terpaksa, ia meninggalkan mereka. Kenapa jadi main larang? Tapi kan Umi dia apa? Ngucap musuh ke dia tok jadi. Angkanya mana? Minum apa nih? Lo terus pada kancana dia. Iya Bu. Udah abang bareng sempat dilarang kan? Oh, berarti Ming periode pada bareng kancana dia? Ada kancana sekolah, pakai mau sekolah, orang. Peran ibu diambil alih Badriah, kakak Faiza. Setali 3 uang, ia pun selalu merindu sang ibu. Kedua anak manusia ini hanya bisa menumpahkan rasa melalui dunia maya. Terus biasa namun kerap. Tapi kalau mulai Ami jadi enjong kau jalan apa? Tapi paman sampai api ke Umi. Kelang bagi setiaan minggu selalu mulai. Terus. Enjong. Tapi sering anu telepon apa? Keluk sering. Kisah pilu anak pekerja migran juga datang dari NN. Bungsu dari 3 bersaudara ini mengalami kekerasan hingga menyebabkan kehamilan di usianya yang baru beranjak 13 tahun. Lama NN diam sebab intimidasi diterima hingga membuatnya ketakutan. Pas 5 bulan itu tak mengetahuinya, terus langsung tak laporin. Nggak ada, Pak. Nggak ada kecurigaan sama sekali, nggak ada. Adiknya nggak cerita sama sekali, Ibu? Nggak berani. Kenapa Ibu nggak berani? Mungkin diancam di situ, Pak. Mirisnya, kekerasan itu dilakukan bapak tiri yang mestinya jadi pelindung dan penjaga. Sampai saat ini, si pelaku masih jadi buron. Dia sempat merekayasa kehamilan NN.
Kasih tahu ayahnya sendiri, Pak. Pertama itu ditelepon, kasih tahu kalau anaknya itu hamil, katanya sama tetangga. Ya kaget, di situ marah, masa iya katanya ibunya. Tapi ternyata dia menipu. Ibu kandung NN terpaksa bekerja jauh dari rumah. 2 tahun lalu, setelah seminggu menjalani pernikahan kedua, ia terbang ke Arab Saudi jadi pekerja migran. Tiada lain untuk memperbaiki ekonomi keluarga. NN lantas diasuh oleh bapak tirinya. Karena dia pengen punya rumah sendiri, biar aman anak-anaknya, ya jadi dia pilihannya ke luar negeri itu, Pak. Dengan harapan pulang nanti bisa membeli rumah. Bisa membeli rumah, bisa membangun rumah. Kalau karena ada, tapi yang mau bikin itu yang nggak ada uang. Anak NN kini berusia 2 bulan dan diasuh sanak familinya yang lain. Sementara pendampingan terus diberikan pada NN. Bukan perkara mudah menyembuhkan trauma yang menggerogoti hari dan mengoyak masa depannya. Intervensi pemulihan psikologis seperti apa yang kita lakukan untuk dia, sehingga dia tetap bisa percaya diri untuk berinteraksi sosial dengan lingkungannya, dengan keluarganya dan lingkungannya tentu saja. Karena intervensi yang akan kita berikan kepada anak itu, karena kita lebih bagaimana agar anak itu terpenuhi hak-haknya, mendapatkan pelindungan, kemudian hak pendidikannya juga harus jalan. Nah, terkait dengan hak pendidikan ini kami juga membangun aksesibilitas anak untuk tetap belajar gitu ya, dengan pusat kegiatan belajar masyarakat. Karena tentunya kalau masuk di sekolah formal dengan usia yang sekarang sudah 13, dengan kasus yang dia alami, kemudian masuk ke sekolah formal, mengulang dari kelas 4, tentunya kurang nyaman buat dia. Faiza, Badriah, dan NN hanyalah sekelumit cerita pilu dari anak yang orang tuanya pergi meninggalkan kampung halaman jadi pekerja migran. Kemensos menyebut pekerja migran sudah meninggalkan anak sejak balita. Data tertinggi ketika anak berada di usia 1 hingga 3 tahun, 4 hingga 6 tahun, dan saat anak menginjak usia lebih dari 10 tahun. Orang tua tak ada, maka kerabat yang menjaga. Pengasuhan anak pun dialihkan. Profesi kerabat atau pengasuh anak pekerja migran didominasi oleh petani, buruh, dan pedagang. Bahkan ada yang tak bekerja. Anak pekerja migran bagai kapal tak bernahoda, terombang-ambing hanya mengikuti derasnya arus, tak punya pilihan karena jauh dari orang tua, terpaksa diasuh sanak keluarga, hingga berpotensi timbul kepelikan dalam tumbuh kembangnya. Hak anak pekerja migran banyak terabaikan. Dilah tak bisa berjanji pada anaknya kapan bisa pulang. Pundi belum cukup terisi agar punya modal ekonomi. Kembali jual bakso. Ketika aku mulai anak lapang di malam. Kemudian Madura kan cuma pelabuhan, jualan bakso, tapi rohnya nyari modal. Perbaikan ekonomi menjadi landasan menggantungkan harapan menjadi pekerja migran. Budaya migrasi, karena 1 orang, 2 orang, 3 orang jadi pionir, jadi pendahulu. Mereka pergi ke luar negeri membawa sejumlah cerita, menunjukkan sejumlah hal, dan akhirnya orang-orang di sekitar mereka ikut. Atau ada alasan-alasan lainnya yang sifatnya lebih personal. Dalam tanda kutip misalnya lari dari persoalan keluarga. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mencatat, negeri ini mengirimkan lebih dari 100.000 orang pekerja migran di tahun 2020. 5 negara di benua Asia jadi incaran para pekerja migran mencari peruntungan. Hasil yang didapat cukup lumayan, meski kerap tak sebanding dengan pengorbanan. Meninggalkan anak menjadi urusan serius kala mereka tidak terurus.
tak diasuh orang tua, dampaknya sangat berpengaruh. Ditinggal sejak dini, hak anak para pekerja migran tak terlindungi. Mulai dari tadi ya, keterasingan, asing, tidak kenal dengan orang tuanya, tidak kenal dengan sosok ibu atau dengan sosok ayah. Ada juga yang sampai pada tahap marah ya, marah karena ditinggalkan. Ada juga lalu yang menjadi manja, ada juga yang lalu menjadi stres ya, sampai kepada tahap depresi. Dan juga yang sulit berkonsentrasi karena mereka kehilangan ibu pengganti atau pendatang gitu ya, yang mungkin bahwa ia tidak mampu mengingatkan untuk belajar, memberikan sentuhan pengasuhan layaknya orang tua kandung dia. Pola pengasuhan yang tak tepat membuat anak para pekerja migran salah pergaulan, mulai dari kenakalan ringan hingga terlibat tindak kriminal. Peran utama orang tua tersebut harus digantikan oleh orang tua asuh atau wali. Namun peran tersebut tidak sebaik dengan orang tua kandungnya ya. Jadi peran tersebut tidak dapat menggantikan secara penuh oleh orang tua asuh. Kalau pakai bahasa sosiologi itu disrupsi family gitu ya, disruption family, keluarga yang terganggu dalam tanda kutip ya, karena ada peran yang tercerabut gitu. Ibarat jatuh tertimpa tangga, pengorbanan meninggalkan anak diperparah dengan kekerasan yang menimpa para pekerja migran. Kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar sesuai kontrak, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, pemberlakuan jam kerja yang melebihi batas. Ini adalah eksploitasi, ini masalah kejahatan kemanusiaan. Ya, salah satunya kekerasan seksual yang menimpa pekerja migran perempuan. Beberapa kali misalnya Migrancare menangani kasus gitu ya, pekerja migran yang terpaksa pulang dengan bayi yang tidak diinginkan karena menjadi korban perkosaan, itu kemudian melekat stigma yang buruk baik untuk ibunya maupun anaknya. Trauma bagi ibunya dan perisakan bagi anaknya. Tak jarang olok-olok justru datang dari lingkungan sekitar. Adanya situasi diskriminatif ya, stigmatisasi, label anak haram misalnya, karena memang tidak punya keterangan ayah yang secara formal di situ. Nah, ini biasanya ada pengucilan di lingkungan teman sebaya, tiba-tiba wajahnya Arab, tiba-tiba wajahnya Oman, Cina, Hong Kong, dan dia berada tumbuh di Brebes gitu, di Cianjur. Nah, bagaimana supaya mendapatkan aspek perlindungan yang optimal? Wiharti memotret kasus stigmatisasi terhadap anak pekerja migran yang memiliki ras berbeda dari lingkungan sekitarnya. Di Karawang, Jawa Barat, cap buruk dan ejekan acap terlontar. Bukan hanya dari lingkungan sekitar, tetapi justru datang dari keluarganya. Saya kan ketemu ibunya, jadi neneknya anak-anak ini gitu. Apa kabar, Mak? Saya tanya, saya gitu kan. Ini lagi ripuh, lagi repot ngurus anak-anak begitu. Selain stigma yang akan mempengaruhi kondisi psikis anak, beban makin berat karena mereka masih sulit mendapat pengakuan dari negara. Nah, itu belum maksimal, bahkan belum ada kalau saya lihat ya untuk kasus yang saya pegang ya. Ini satu aja, masih ada kasus yang lain itu sama sekali nggak disentuh sama negara. Terutama yang masih anak-anak nih, yang masih belum 18 tahun gitu, dilahirkan oleh warga negara Indonesia, dibawa pulang ke Indonesia. Ketika mereka meminta pengakuan dari negara sebagai warga negara Indonesia, ya jangan dipersulit. Stigma buruk terlanjur melekat pada anak pekerja migran, padahal hak-hak mereka banyak yang terabaikan. Misalnya hak atas identitas diri, kesehatan dan pendidikan yang mestinya bisa dicecap sedari dini. Pekerja migran itu penyumbang devisa yang paling tinggi ya, 180 triliun itu luar biasa gitu kepada bangsa ini. Gitu. Mestinya dari situ adalah jaminan bagi anak-anak pekerja migran.
Pemenuhan hak anak pekerja migran menjadi tanggung jawab negara. Rentan mendapat kekerasan dan ketidakadilan, negara harusnya punya andil lebih. Tanggung jawab pemerintah untuk memastikan perlindungan bagi anak-anak, gitu. Pencegahan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan anak-anak tidak menjadi korban kekerasan seksual, tidak diperalat dalam situasi proses politik, gitu ya, pemilu misalnya, begitu. Kemudian tidak dilibatkan dalam kejahatan lain. Banyak sekali mandat yang harus dilakukan pemerintah untuk memastikan anak-anak itu dilindungi, dan itu bagian dari hak asasi manusia. Meski payung hukumnya jelas, prakteknya belum mampu menjangkau seluruh aspek perlindungan anak. Buktinya, perundungan, kekerasan, stigma, dan hak yang terabaikan masih terjadi. Desa migran produktif yang dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja migran, termasuk melindungi keluarganya, dinilai Migran Care belum sempurna. Bahwa ada beberapa titik lemah, gitu ya, dari hasil evaluasi kita, studi kita dari keberadaan desa migratif, beberapa pilar yang mereka jalankan, soal kelembagaan, gitu ya, terutama adalah pengasuhan. Kan ada satu pilar tentang pengasuhan anak, itu memang tidak didukung oleh modalitas kurikulum yang memadai, kemudian pendamping yang khusus yang tahu tentang bagaimana mentreatment anak-anak yang ditinggal, orang tua yang sendiri, begitu, sehingga mereka mendapatkan literasi yang cukup bagaimana mengasuh anak yang komprehensif. Trauma menjadi korban perisakan takkan hilang dalam semalam. Jalan panjang mengikis luka psikis anak pekerja migran menjadi tanggung jawab bersama. Berbagi rasa dan asa dengan berbagai cara. Galeri kreatif di Desa Rejoyoso, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini misalnya, menjadi oase di tengah keringnya rasa peduli pada anak pekerja migran. Muzeki mendirikan galeri kreatif ini sekitar 10 tahun silam bersama 3 temannya. Di sini hampir setiap hari anak pekerja migran datang dan belajar. Waktu itu sampai mengurung diri, ada yang nangis-nangis gitu karena kangen orang tuanya. Tapi ketika di sini mereka bergabung dengan teman-teman di galeri kreatif, 1-2 hari mereka udah terbiasa gitu. Jadi satu sama lainnya saling memotivasi. Pembekalan pengetahuan dan keterampilan dilakukan. Tujuannya membentuk pola pikir dan memperkuat karakter anak. Sukses menurut galeri kreatif adalah ketika mindset adik-adik itu sudah berubah gitu. Dulu berpikir, lulus SD saya mau jadi TKI aja, ikut bapak saya atau ikut ibu saya gitu. Sekarang mindsetnya mereka sudah berubah. Lulus SD saya pengen sekolah lanjutan, SMP juga, SMA juga gitu, sampai ke universitas. Tengoklah Wafa yang mampu mematahkan anggapan bahwa anak pekerja migran minim prestasi. Pasti pernah ada orang yang merendahkan, cuman dengan keyakinan yang kuat, saya bermimpi mempunyai cita-cita yang tinggi ini, saya harus yakin saya bisa melewati semuanya ini dengan sukses, insya Allah ke depannya. Bertahun lalu, Wafa ditinggal ibunya yang menjadi pekerja migran ke Arab Saudi. Dia kemudian bergabung di galeri kreatif Muzeki yang memberinya cakrawala baru. Saya bisa belajar dengan lingkungan yang positif. Saya bisa mendapat inspirasi dari orang-orang hebat yang ada di dalamnya. Mampu meraih asa tak membuat Wafa lupa asal-usulnya. Peraih beasiswa ini mendedikasikan diri jadi relawan supaya semakin banyak anak pekerja migran yang terpacu untuk maju. Ingin menanamkan ke anak-anak di sekitar lingkungan ini bahwa pendidikan itu penting untuk kita ke depannya. Kita semua berhak mendapatkan pendidikan yang sama, yang layak. Meskipun kita tidak mampu, kita tidak boleh patah semangat. Perihnya ditinggal ibu juga pernah dialami atlet panjat tebing Aris Susanti ketika ia masih berusia 2 tahun. Kerinduan bercampur kekesalan sering ia lampiaskan. Kenapa sih ibu tuh lebih milih merawat anaknya orang daripada merawat anaknya sendiri di sini? Dulu pernah marah kayak gitu. Kenapa sih ibu tuh gak sayang sama aku, lebih sayang sama anaknya orang, makanya dia merawat anaknya orang.
Tinggal jauh dari orang tua, Aris tumbuh jadi anak mandiri. Prestasinya dibuktikan dengan perolehan emas pada ajang Asian Games tahun 2018. Di tahun yang sama, ia menjuarai panjat tebing dunia. Anak pekerja migran ini berusaha mendapat perhatian negara. Kalau ditanya juga, ibumu kerjanya apa? PKW, Bu. Tapi kan saya punya prestasi, jadi saya bangga. Intinya aku pengen naikin derajatnya orang tua aku. Jadi kayak punya keinginan yang keluargaku dipandang remeh, terus karena mungkin seorang pembantu, ibu kerjanya di luar negeri. Jadi kayak punya titik balik tersendiri. Awas ya, aku tuh bisa lebih baik dari ini loh. Lingkungan ramah anak dan pola pengasuhan yang tepat menjadi bukti anak pekerja migran mampu meraih prestasi. Peran negara dibutuhkan guna memberi solusi sekaligus menghapus diskriminasi, karena suara anak pekerja migran adalah suara yang tak terdengar. Melek terhadap perlindungan anak ini menjadi bagian penting terselenggaranya community parenting di dalam kantong-kantong buruh, kantong-kantong pekerja migran. Jadi saya pikir ini investasi yang sejatinya menjadi kesadaran kita bersama. Kalau memang mau membentuk generasi yang lebih bagus, generasi yang lebih mumpuni, generasi yang hebat dalam tanda kutip, ya saya nggak bicara hebat dari segi akademik, tapi dari hebat yang ini ya hadirkan orang tua pastinya. Tapi kan sekali lagi orang tua juga pasti akan bilang, saya nggak punya pilihan lain, saya harus pergi, saya harus cari uang. Jadi itu jadi kayak apa ya? Jadi kayak lingkaran gitu ya. Kayak lingkaran yang mau dipotongnya di mana nih? Itu sesuatu yang memang sulit untuk dijawab dan itu butuh peran serta dari banyak pihak.